Penuhi hati kami Tuhan dengan firman-Mu. Di tengah-tengah dunia yang kering dan gersang karena dosa, kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun kami, untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, hari ini Kau pakai hamba-Mu, kuduskan dia, layakkan dia, jadikan dia saluran berkat. Supaya apa yang disampaikan sungguh boleh memenuhi setiap hati kami. Hidup kami diubah oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya sungguh bersyukur, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama hari ini. Saya adalah Pendeta Agung Gunawan. Saat ini saya melayani sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologia Aletheia Lawang, ya, Malang, Jawa Timur. Di mana contoh Catherine itu juga adalah alumni dari STT Aletheia. Jadi kalau saudara suatu hari dari Surabaya mau ke Malang itu melewati satu kota namanya Lawang, ya. Disitulah itu daerahnya sejuk, airnya sungguh segar. Kalau saudara mungkin kepanasan dari Surabaya, wah mandi situ maknyus begitu ya. Airnya juga seger. Mampir ya, karena kita sudah mengenal. Jadi jangan sungkan-sungkan, bisa mampir ya di STT Aletheia Lawang. Baik, sedikit perkenalan, terima kasih. Mari kita bersama-sama hari ini membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Korintus 15. Kita membaca mulai ayat yang ke-35 sampai yang ke-58 ya. Saudara, kita akan membaca bergantian ya. Saya ingin kita supaya menyimak ya bergantian. Saya ayat yang ke-35, jemaat ayat 36, demikian silih berganti hingga ayatnya yang ke-58. Mari kita membaca mulai demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari surgawi. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa,
dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, sampai demikian jauh bacaan kita pagi ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi yang terpenting melakukan ya firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi, ya itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang kita kenal dengan nama orang-orang Farisi. Mereka itu adalah ahli-ahli Taurat, ngerti ya tentang hukum-hukum Taurat, hukum-hukum agama dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah orang-orang golongan Sereni, itu orang-orang yang mengundurkan diri dari keramaian, kerjanya apa? Bersemedi, dekat dengan Tuhan ya, berdoa, kemudian puasa dan sebagainya. Dan ada golongan ketiga yaitu namanya orang-orang Saduki. Nah, orang-orang Saduki itu adalah orang-orang liberal ya. Jadi mereka itu hidupnya sembarangan ya, mereka juga kadang-kadang melanggar hukum Taurat dan sebagainya. Dan salah satu saudara, kepercayaan orang-orang Saduki itu mereka menolak ajaran tentang kebangkitan orang mati. Jadi kita orang Kristen kan meyakini bahwa orang yang mati nantinya ketika Tuhan Yesus datang akan dibangkitkan. Tapi orang Saduki enggak. Mereka berkata enggak bisa, ya kebangkitan itu ajaran apa? Karena apa? Ada pertanyaan, bagaimana kalau orang mati itu dibangkitkan, lalu dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Jadi saudara-saudara, itulah yang menjadi pertanyaan yang menjadi dasar mengapa mereka akhirnya menolak ajaran tentang kebangkitan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini Rasul Paulus menjawab itu. Kamu jangan percaya kepada orang-orang Saduki yang mengajarkan bertentangan dengan firman Tuhan, yang tidak mengakui tentang kebangkitan. Makanya Rasul Paulus memaparkan dengan begitu gamblang. Saudara kalau membaca ini cukup gamblang. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita nanti mati, kemudian ketika Tuhan Yesus datang kita akan dibangkitkan. Nah, ada tadi beberapa ayat sudah dijelaskan, tapi saya hanya menyampaikan beberapa ringkasan saja ya karena waktu. Yang pertama saudara dikatakan bahwa kita ini orang-orang yang percaya kepada Yesus, Yesus sudah mati di kayu salib dan kebangkitannya itu karena dia Yesus bangkit maka kita juga akan mengalami pengharapan. Bangkit di mana? Di dalam kerajaan surga. Jadi kita adalah orang-orang yang sungguh bersyukur, berbahagia karena Yesus sudah mati, tapi tidak mati terus, tapi dia ternyata pada hari yang ketiga bangkit. Nah ini membawa pengharapan kita pun nanti. Yang percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita juga yang mati akan dibangkitkan. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan bahwa di dalam kerajaan surga, tubuh kita akan mengalami transformasi. Jadi saudara, ternyata ada satu perubahan dari tubuh kita yang jasmani mengalami perubahan tubuh yang surgawi. Nah kita akan mengenakan tubuh yang surgawi yang lebih mulia daripada duniawi. Karena apa? Karena surga itu tempat yang mulia. Maka tidak bisa sesuatu yang tidak mulia tubuh kita ini masuk. Makanya tubuh kita akan diubah, transform ya menjadi tubuh yang rohani. Nah kemudian saudara, tubuh kita yang hina, lemah, alamiah, yang berasal dari debu akan mengalami kematian, kebinasaan. Namun kita akan dibangun dalam kemuliaan. Jadi saudara-saudara, Paulus katakan bahwa tubuh kita ini dari debu, tanah, hina, lemah ya, tidak memiliki keberdayaan dan bisa mengalami kematian. Tapi nanti kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan, hidup kekal selama-lamanya. Luar biasa saudara-saudara. Kemudian juga dikatakan manusia pertama itu dari debu, tanah yang sifatnya jasmani, dan nanti manusia kedua artinya apa? Manusia yang akan kita
tubuh yang akan kita miliki, itu disebut sebagai manusia kedua di dalam surga. Itu kita sifatnya bukan lagi jasmani, tapi sifatnya surgawi. Kemudian Rasul Paulus juga katakan, kita telah memakai rupa dari yang alami, kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi saudara, ternyata bukan hanya tubuh kita berubah, tetapi rupa kita. Ada beberapa orang penafsir yang mengatakan bahwa kita ini nanti di surga bisa tahu ya mukanya, seperti ya pendeta Ferry, saya kenal pendeta Ferry, saya tahu itu Pak Agung. Jadi kita tahu ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi itu masih tafsiran ya. Memang ini misteri ya. Tetapi yang menarik dikatakan bahwa kita akan memakai rupa yang alami yang setelah ini kita lakukan, dan nanti kita akan memakai rupa yang surgawi. Artinya apa? Rupa kita ini mungkin kelihatannya sama dengan sekarang, tapi kualitasnya berbeda. Kalau sekarang ini kan muka kita bisa ada keriput ya. Orang waktu muda mukanya kayak aktris Monica ya, sudah tua kayak Mak Lampir, bisa kan gitu ya. Makanya sekarang ada orang operasi plastik ya supaya kenceng semua ya, ada facelift dan sebagainya, biasanya ke Korea dan sebagainya. Artinya apa? Rupa kita ini bisa berubah dalam dunia ya, bisa sakit ya. Saya juga kadang-kadang di mata saya narik-narik begitu, kalau saudara perhatikan, kadang-kadang mata saya kedip-kedip, bukan main mata dengan saudara, bukan ya. Ini penyakit, ada penyakit saraf ya. Jadi seperti itu, itulah tubuh jasmani kita, rupa kita akan mengalami itu. Ada orang yang yang banyak jerawatan, ada yang alergi, mukanya merah-merah, gatal-gatal dan sebagainya. Tetapi nanti saudara, rupa kita akan diubah. Walaupun mungkin tafsiran tadi betul ya, mukanya kita bisa lihat sama ya, Pak Agung kayak begini ya, tapi sempurna ya. Nah kemudian lagi saudara, dikatakan daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Jadi Rasul Paulus katakan daging dan darah itu tidak ada. Jadi nanti tubuh kita itu apa? Tidak ada darahnya, tidak ada dagingnya. Berarti dengan kata lain, kalau darah itu dari mana? Dipompa oleh jantung. Jadi ada yang mengatakan kalau dari ayat ini ternyata nanti di dalam surga kita tidak perlu lagi jantung, paru-paru ya, emah dan sebagainya, kalau kita tidak perlu makan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini juga misteri. Maksudnya apa di sini? Kalau begitu kita tidak ada jantung gimana ya, untuk tidak ada darah gimana, itu misteri. Tidak ada masalah. Itu sesuatu rahasia Tuhan yang kita tidak perlu pusing ya. Nah kemudian di dalam bagian berikutnya Rasul Paulus katakan pada akhir zaman waktu nafiri berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan tubuh kita diubah karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan tidak dapat mati. Ini adalah satu penjelasan yang sangat utama ya. Ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, nafiri dibunyikan, maka kita yang mati akan dibangkitkan. Nah, dengan apa? Dengan tubuh yang baru, dengan rupa yang baru, yang sempurna, yang kekal, yang penuh dengan kemuliaan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita akan mengenakan tubuh yang rohani dan kekal. Karena apa? Karena kita adalah warga negara surga. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu pengharapan ya bagi saudara dan saya yang percaya Yesus. Kita orang-orang yang sungguh bersyukur bahwa nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika Yesus datang, nafiri dibunyikan, kita akan masuk dalam kerajaan surga dengan tubuh yang rohani, tubuh yang kekal. Nah saudara-saudara, ini adalah pengharapan kita bagi orang-orang percaya. Nah setelah berbicara panjang lebar tentang transformasi tubuh, Rasul Paulus kemudian memberikan kepada kita satu challenge, tantangan. Kalau kita sudah memiliki pengharapan yang luar biasa, kita masuk surga semua, apa respon kita? Bagaimana respon kita? Apa yang harus kita berikan untuk meresponi akan kasih Tuhan yang luar biasa? Hari ini kita akan belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, 2 respon yang harus kita kembangkan, yang harus kita miliki. Yang pertama saudara perhatikan ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-56. Dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut,
di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus ingatkan kepada kita. Kita orang-orang yang punya pengharapan, kita akan masuk surga dengan mengalami transformasi tubuh, rupa kita dan sebagainya. Maka dikatakan apa? Itu menunjukkan bahwa kita ini sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tidak ada lagi maut. Maut itu telah kalah. Karena apa? Karena Yesus mati di atas kayu salib. Tidak lagi berkuasa atas kita. Dosa itu tidak punya kuasa. Makanya ditantang. Hai maut, di manakah sengatmu? Nah saudara-saudara, ini juga menunjukkan kepada kita. Rasul Paulus ingatkan, ayo kita ini sudah warga negara surga. Status kita sudah berbeda. Maka kita harus apa? Harus hidup meninggalkan dosa. Maut tidak boleh lagi. Jangan kita mau diperbudak lagi oleh maut, oleh kuasa dosa. Karena kita sudah dimenangkan melalui apa? Kematian dan juga kebangkitan Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita sebagai orang-orang yang saat ini sudah menjadi warga negara surga. Secara de facto memang kita masih hidup dalam dunia, tapi secara de jure kita sudah warga negara surga. Amin saudara. Nah sebagai warga negara surga, ayo jangan lagi maut berkuasa, tinggalkan dosa. Kita harus meninggalkan dosa. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus meninggalkan dosa di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dalam hal apa saja, misalnya di dalam kehidupan bisnis kita. Apakah kita meninggalkan dosa? Kita harus meninggalkan dosa yang seringkali mengikat kita. Di dalam dunia bisnis banyak orang-orang hari ini karena kondisi ekonomi yang sulit ya, saya tahu mungkin di antara saudara alami itu ya, banyak yang kena PHK, banyak yang tokonya sudah sepi, tidak ada yang beli. Saya kadang-kadang jalan-jalan ke mall sedih ya tuh, aduh toko besar-besar tapi tidak ada yang beli. Kasihan saudara ya, saya menangani orang stres karena apa? Karena dia ditipu orang ya, karena dia bisnisnya ya ngutangi orang tidak dibayar. Banyak saudara, aduh akhirnya dia untuk muter usahanya sulit dan sebagainya. Banyak yang stres karena apa? Karena mereka kesulitan. Nah inilah akhirnya apa? Gara-gara sulit dari uang, akhirnya banyak orang-orang yang kembali hidup di dalam dosa. Apa saudara? Melakukan penipuan. Hari ini banyak orang yang menipu, menawarkan bunga yang tinggi. Saudara hati-hati ya, kalau saudara ditawarkan, ayo investasi ke saya punya bank bank keperkreditan ya, ada koperasi simpan pinjam, ada ini jangan percaya ya. Kalau itu bunganya di atas bunga bank itu hati-hati, banyak bodongnya, banyak bohongnya. Ya saudara, di daerah Blitar dekat saya Malang itu ya, namanya Blitar, itu ada satu gereja. Gereja ini saudara ada satu pengurusnya, ketua majelisnya itu membuka yayasan simpan pinjam dan namanya itu pakai rohani sekali, yaitu ke-12 suku. Wah ya, jadi kayak Israel begitu. Wah, jadi saudara menawarkan bunga yang tinggi. Dan yang menarik saudara, pengurus yayasan itu ada penasehatnya. Penasehatnya siapa? Pendeta Ferry. Nah, ya, artinya apa? Hamba Tuhannya pendetanya, saudara. Akhirnya orang-orang, wah ini luar biasa kan? Banyak yang akhirnya menanamkan modal, menitipkan uangnya sampai sekitar 30 M, saudara. Luar biasa. Bulan pertama, kedua, ketiga dibayar seperti janjinya. Bulan keempat dibawa cow, saudara. Dibawa lari. Akhirnya dia boronan, pendetanya masuk penjara. Karena apa? Pendetanya kecipratan mobil mewah. Ya, hati-hati saudara, hari ini banyak orang-orang tidak jujur. Bekerja nipu orang. Bahkan juga ya sekarang ini saya harus bicara ini korupsi di Indonesia ini, hati-hati ya, kita harus doakan. Pemerintah Prabowo katakan ini korupsi di Indonesia ini sudah luar biasa. Indonesia harusnya kaya ya, tapi karena oknum-oknum tertentu yang mereka mengorupsi uang rakyat, uang pembangunan dan sebagainya, akhirnya negara kita miskin. Sekarang ini pemerintah lagi mengadakan penghematan ya, karena kondisi ekonomi dan juga keadaan bangsa. Saudara, korupsi itu ternyata bukan orang di luar gereja, orang-orang Kristen banyak yang korupsi, saudara. Betul ya? Yang korupsi namanya siapa? Yohanes. Namanya siapa? Maria. Loh kan ya? Namanya siapa?
Lukas. Ya. Itu orang-orang Kristen, saudara, korupsi. Sampai ada seorang profesor katakan korupsi di Indonesia itu ya, kalau orang sakit kanker itu sudah stadium 7, saudara. Artinya apa? Sudah menjalar kemana-mana, tidak bisa disembuhkan. Ini ngeri, saudara ya. Sampai ada yang cerita, di dunia itu ada 3 negara terkorup. Negara yang korupsi yang pertama besar-besaran itu Tiongkok, China. Oh itu mereka, ratusan, puluhan bahkan ratusan bukan triliun. Tetapi pemerintah Tiongkok tegas. Kalau saudara ketangkap korupsi langsung dihakimi, diadili, hukumannya langsung hukuman mati. Dan tidak lama-lama besok langsung ditembak mati, eksekusi. Makanya di Tiongkok itu orang korupsi hati-hati. Tidak terang-terangan, makanya kalau di Tiongkok itu katanya korupsi itu di bawah meja, under the table. Negara kedua, India, ternyata juga korupsinya gede-gedean. Tapi mereka itu bebas karena tidak ada ketegasan pemerintah apa. Makanya itu terang-terangan, makanya kalau di Tiongkok di bawah meja, di India di atas meja. Negara ketiga, negara kita Bapak Ibu ya, Indonesia. Kalau di Tiongkok itu di bawah meja, di India di atas meja, di Indonesia apa? Sama meja-mejanya dikorupsi, saudara. Include the table. Nah ya, hati-hati saudara. Banyak orang korupsi ya, orang Kristen korupsi uangnya perusahaan. Bahkan ada hamba Tuhan korupsi uang gereja, uang sekolah. Waduh ngeri saudara. Ini dunia kita, saudara dan saya kita tidak kebal ya, hati-hati kita bisa jatuh ke situ. Tapi kita harus berbeda, ya kita harus berbeda. Karena apa? Kita ini adalah warga negara surga. Maut tidak lagi berkuasa, harusnya kuasa dosa tidak lagi berkuasa. Jangan kita mau seperti itu di dalam bisnis, dalam kehidupan keluarga. Saudara, saya seorang konselor, saya selain melayani di STT Aletheia, saya memang mengajar bidang konseling, saya melayani konseling keluarga. Banyak hari ini keluarga diambang kehancuran. Ya tadi saya waktu break tadi ya, sebelum saya ditelepon besok pagi-pagi saya mau di bendara, mau dijemput, ada orang konseling, mau konseling masalah keluarga. Saudara, banyak keluarga-keluarga yang diambang kehancuran. Masalahnya apa? Salah satu masalah adalah ketidaksetiaan, berselingkuh. Hati-hati ya saudara, suami berselingkuh, istri berselingkuh. Jadi yang selingkuh sekarang bukannya hanya suami saja. Istri emansipasi, tidak mau kalah saudara ya. Banyak saudara. Alasannya macam-macam. Nah karena apa? Istri mengatakan, aku di rumah tidak diperhatikan sama suamiku. Wah, hati-hati ya, makanya suami-suami ya, supaya keluarga saudara bahagia ya, istri tidak sampai selingkuh. Ayo diberikan perhatian. Kadang-kadang suami-suami itu kurang ya karena sibuk bekerja, istrinya tidak diperhatikan. Akhirnya istri ngomong sama orang, laki-laki yang ketemu di kantornya kok enak diajak ngomong kan, hati-hati. Kemudian diajak makan siang bersama. Ya, kalau sudah makan siang bersama lama-lama bubuk siang bersama saudara. Hati-hati ya, banyak berselingkuh seperti itu. Ayo ya bapak-bapak belajar ya supaya istrimu tidak sampai itu. Ayo memberikan perhatian. Yang sederhana aja, contohnya dalam hal makan ya. Ibu-ibu ada yang masakan untuk papa ya, suaminya kan tiap hari ya. Itu perlu pujian. Ada seorang ibu ngomong sama saya, Pak tolong kasih tahu suami saya ini loh Pak, kalau malam tidur itu mimpinya menu Pak. Maksudnya apa? Ya itu saya besok bingung mau masak apa. Enggak apa-apa, saya ingin masak yang terbaik. Tapi suami saya tidak pernah memberikan pujian Pak. Selalu kurang saja, kamu masak bakmi tidak kayak mamaku. Wah, kamu masak babi guling tidak kayak mamaku. Kamu masak ini tidak kayak mamaku. Semuanya mamanya saudara. Lama-lama istrinya marah, kamu kawin sama mamamu aja ya. Jengkel ya. Ayo bapak-bapak ya. Sekali-sekali diberikan pujian. Madu mama masakannya hari ini hauce sencingping gitu. Wah enak gila kan gitu ya. Aman saudara ya. Istri tidak cari gara-gara, biasanya gara-gara kan itu tidak ada perhatian, diberikan pujian ya. Jadi itu penting. Ada seorang bapak habis dengar khotbah saya dipraktekkan, besok pagi ada makanan ya. Lalu dia ngomong sama mamanya, mama masakannya hauce, enak mama. Loh istrinya marah saudara, karena yang masak pembantunya hari itu saudara. Biasanya tidak pernah dipuji kok betulan yang masak. Mungkin timingnya tidak tepat, tapi dia kepingin belajar ya. Tidak ada masalah ya. Jadi tolong diperhatikan itu. Banyak suami istri-istri yang akhirnya selingkuh karena merasa tidak diperhatikan ya. Sama juga penampilannya.
Saya mau tanya ibu-ibu ya, Anda tampil cantik, seksi, harusnya untuk siapa? Ayo, udah berani ngomong kan? Harusnya untuk suami, tapi kan enggak. Banyak istri-istri, maaf ya, ada suami ngomong sama saya, Pak tolong kasih tahu istri saya Pak, masa kalau dia jalan ke mall, wah pakai baju seksi, minyak wangi, di rumah hewes-hewes Pak. Bajunya biasa, pakai baby doll lah, kalau di luar minyak wangi ini minyak jelantah ya toh. Saya tanya istrinya, mengapa kok kamu enggak pakai baju yang bagus? Percuma Pak, saya di rumah itu pakai make up, pakai cantik baju, sama suami saya enggak diperhatikan. Bahkan saya pernah Pak pakai make up, saya bilang, Pak gimana? Wes aduh, Ma kamu jangan pakai make up kayak gitu, kamu kayak dakocan, kurang ajar saudara. Jadi tidak ada pujian ya. Jadi tolong perhatikan ya suami-suami supaya istrimu itu tidak jadi masalah ya, tidak berselingkuh. Ayo. Sama juga, saya ingatkan sekali ibu-ibu juga, suami juga begitu. Banyak suami berselingkuh karena apa? Tidak tahan omongannya istri. Yang kadang-kadang maaf ya cerewet. Ngomongnya kasar, menyakitkan. Banyak ini saudara, saya menangani banyak kasus suami akhirnya tinggalkan istrinya. Karena tidak betah di rumah. Karena apa? Omongannya kasar. Banyak yang berselingkuh, karena apa? Karena selingkuhannya beda. Ada seorang berselingkuh, dia datang sama Pak Pendeta, saya berdosa, saya sudah berselingkuh. Dengan siapa? Ya itu Pak, dengan sekretaris saya. Lebih cantik enggak sama istri? Enggak. Itu dibandingkan dengan istri saya lebih cantik banyak. Itu selingkuhan saya memang kelihatannya tak lihat itu, waduh saudara pendetanya lihat itu, loh aduh puhaugan saudara ya. Enggak menarik, loh tapi kok berselingkuh? Dia bilang iya Pak, lain Pak mulutnya manis Pak loh. Kalau saya ketemu selingkuhan saya, manggil saya darling. Kalau istrimu manggil kamu di rumah, maling loh saudara. Hampir sama kan ya? Kalau saya ketemu sama selingkuhan saya, duh Pak saya seneng manggil saya baby. Nyonyamu manggil kamu babi loh. Wah ya. Makanya saya enggak betah di rumah Pak, saya sering ya pergi ketemu selingkuhannya, ketemu saya manggilnya sweetheart. Mama nyonyamu manggil kamu suike loh saudara, gimana? Ayo ya ibu-ibu supaya suamimu enggak sampai berselingkuh, ucapkan kata-kata yang manis ya, yang sedap didengar. Jangan sampai suami enggak betah ya, ada satu pasangan ya suami ya baru menikah 3 bulan suaminya sudah sering enggak pulang, alasannya lembur dan sebagainya, ditanya sama temannya, kamu ngapa enggak betah di rumah? Istri saya berubah, lu maksudnya enggak cantik, dulu kan saya lihat cantik, tetap cantik, tapi mulutnya rusak. Maksudnya gimana? Wah cerita ya, kalau dulu pengantin baru, wah saya senang cepat pulang kantor. Karena apa? Saya ketika bel kendaraan saya bel tintin, anjing saya menggonggong, istri buka pintu, papa datang sayang, minum teh ya, dipijetin. Itu dulu, sekarang enggak, saya pulang kerja bel tintin, anjing saya buka pintu, istri saya menggonggong, katanya lo terbalik saudara. Makanya akhirnya apa? Dia enggak betah di rumah. Ayo ibu-ibu ya, supaya suamimu enggak sampai aneh-aneh selingkuh. Ayo, kita harus berbeda. Kalau hidup kita selama ini ngomongnya kasar, tinggalkan itu ya. Ini. Jadi saudara-saudara kita harus berubah, hidup kita berbeda ya. Karena apa? Karena kita sudah menang. Kristus sudah mati bagi kita bangkit. Ayo, jangan lagi maut itu menguasai kita. Kita harus berbeda dengan dunia. Meskipun saudara kita akan mengalami masalah, kita akan dibenci oleh dunia. Kadang-kadang banyak gitu ya, ada orang dia bisnis itu dulunya tidak jujur sebelum dia bertobat percaya Tuhan, ya suka dia itu jual sembako ya, beras dan sebagainya. Itu timbangannya dikasih ganjel, kan lumayan saudara ya. Nah setelah dia bertobat dia lakukan itu, dilepas ganjelnya. Lalu temannya, tetangganya itu juga jual itu, lihat loh, kamu kok sekarang tidak pakai ganjel? Kamu itu bodoh ya, kamu itu hempen, kamu itu kan tidak mau cuan banyak ya. Dia bilang enggak, aku sudah percaya Tuhan, aku berubah. Wah kamu enggak waras, kamu itu ya enggak normal, orang maksudnya enggak mau cuan loh. Jadi kita ini dianggap enggak waras saudara. Kalau kita ini hidup benar dianggap enggak waras. Hati-hati loh saudara ya. Anak-anak muda banyak terpengaruh teman-teman, karena apa? Karena kita enggak mau ikut-ikutan, dianggap enggak waras. Betul ya saudara ya? Ya, kalau saudara pernah ke rumah sakit jiwa, saya pernah ke rumah sakit jiwa ngunjungi orang saudara. Waktu masuk di rumah sakit jiwa ini, ketemu orang-orang yang sakit jiwa, saya ditertawai saudara. Saya bingung ada apa ini, mungkin muka saya kotor atau apa, saya ke toilet, saya cuci muka. Keluar
tertawanya tambah keras saudara. Ambil dituding-tuding begini, saya tanya sama penjaganya, Pak, saya ini lewat di depan mereka kok ditertawai, apa enggak bahaya? Oh enggak apa-apa Pak, biasa Pak. Karena Bapak, mereka lihat Bapak berbeda. Bapak rambutnya kan rapi ya, mereka kan awut-awutan. Ya dan bajunya Bapak kancingnya ini gandengnya di atas. Kalau mereka kan atasnya gandengnya bawah dan sebagainya. Jadi karena mereka lihat Bapak beda, maka Bapak dianggap gila oleh mereka. Loh, padahal yang gila mereka saudara ya. Saya yang ditertawai dianggap gila. Kenapa? Saya berbeda dengan mereka. Inilah dunia. Makanya saudara, Rasul Paulus ingatkan kita dalam Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Beda. Karena kita sudah dimenangkan oleh Kristus dari maut. Jadi itu yang pertama ya, marilah kita mau menyenangkan Tuhan. Walaupun dianggap tidak waras, tidak apa-apa. Yang penting kita menyenangkan Tuhan. Jadi bagaimana respon kita sebagai pengharapan ada transformasi tubuh di dalam surga. Ayo kita mau meninggalkan dosa. Yang kedua saudara, mari kita perhatikan ayat 57 dan 58. Dikatakan tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, yang kedua Rasul Paulus katakan kita ini yang sudah punya pengharapan hidup kekal dengan tubuh yang baru di surga. Ayo kita mau melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menikmati akan pengharapan, mari kita melayani Tuhan yang terlebih dahulu melayani kita. Jadi melayani Tuhan itu bukan hanya pendeta saja. Memang saudara melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta, tapi semua harus melayani. Karena apa kita melayani? Hati-hati ya, banyak orang melayani karena yang pertama saya seringkali tanya, mengapa kamu melayani? Pak, saya sungkan sama pendetanya Pak. Selalu ditanya, ayo kapan kamu pelayanan? Ayo kapan kamu jadi majelis? Kapan jadi guru sekolah minggu? Nah lama-lama saya diteleponi, saya ditanyai, lama-lama saya sungkan, akhirnya saya melayani. Jadi ada orang melayani karena sungkan, jangan saudara ya. Ada lagi melayani karena ada maksud tertentu. Ya, ada orang melayani anak muda, pelayanan di paduan suara. Dulunya enggak mau, dia memang suaranya bagus tapi enggak mau. Tapi kali ini dia melayani, ditanya sama pendetanya, wah kamu tumben ya kok melayani? Dia bilang, Pak pendeta jangan ngomong siapa-siapa ya, ini rahasia di antara kita. Maksudnya apa? Itu Pak di paduan suara itu ada cewek cantik Pak. Saya mau deketi dia Pak, makanya saya ikut paduan suara, kenalan. Nah saudara ya, jadi ada maksud tertentu. Ternyata wanita ini sudah punya pacar, wah enggak jadi, mundur, enggak melayani lagi. Ya, jadi bukan karena itu. Mengapa kita melayani Tuhan? Roma 12 ayat 1 berkata, demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Jadi mengapa kita melayani? Karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Dia sudah memberikan kemurahan, pengorbanannya, kematiannya menggantikan kita di atas kayu salib. Jadi saudara, ini ya yang harus menjadi motivasi kita. Melayani Tuhan bukan karena maksud-maksud yang lain, karena kita sudah menikmati akan anugerah Tuhan yang sudah mati bagi kita. Nah saudara-saudara, bagaimana? Sudahkah kita yang hadir pagi ini sudah melayani Tuhan? Hari ini banyak orang-orang tidak mau melayani Tuhan. Karena apa? Karena melayani Tuhan memang tidak gampang saudara ya. Melayani Tuhan itu butuh pengorbanan. Kalau saudara tanya ya para penatua majelis, mereka berkorban. Melayani Tuhan tidak gampang saudara. Biasanya ya pulang kerja harusnya istirahat di rumah, harus ada rapat di gereja waktunya. Kemudian saudara ada hal-hal yang mendesak perlu uang. Wah hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus bersedia korban uang. Kadang-kadang juga ada korban perasaan, kadang-kadang disalah mengerti orang. Wah majelis ini kok begini, ini begini. Kadang-kadang memang banyak yang tidak mau melayani lagi. Karena apa? Saya melayani dengan tulus, tapi Pak orang-orang ngomongnya aneh-aneh Pak. Ada satu gereja, seorang bapak, ibu, anaknya itu aktif pelayanan. Bapaknya ketua majelis, ibunya ketua komisi wanita, anaknya ketua pemuda remaja. Loh kan pelayanan kan bagus saya. Tapi ada suara-suara, loh itu kok semua melayani ya. Gerejanya mungkin mau dikuasai gitu. Nah saudara akhirnya sudah dia turun lepaskan. Memang saudara ya melayani butuh pengorbanan. Tapi tidak apa-apa.
Karena apa? Tuhan sudah berkorban bagi kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang kita sering hafal ya, kita baca, dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Allah memberikan contoh bagaimana dia mengorbankan anaknya. Karena kasih. Jadi karena kasih dia mau berkorban, dia memberikan yang terbaik untuk kita. Ayo saudara, kalau kita mau melayani tidak ada jalan lain. Kita mau memiliki kasih. Kasih kepada Tuhan. Kasih kepada gereja. Ini gereja ini milik saudara. Ya bukan miliknya pendeta. Ya Mbak Pajelis. Enggak, kita semua ini milik saudara. Kalau gereja maju saudara ikut bersyukur. Gereja berkembang bersyukur. Kalau gereja mundur juga saudara memiliki dampak itu. Tapi ada orang yang tidak mikir itu ya. Wah kalau gereja maju senang. Kalau gereja mundur saya juga mundur sekali. Ya ini tidak benar. Ya. Ayo kita punya namanya sense of belonging. Ini milik saudara. Ayo kita mengasihi gereja. Kalau kita mau mengasihi gereja, mengasihi Tuhan, maka kita pasti mau berkorban. Amin saudara ya, setuju ya? Kalau orang tidak mengasihi, tidak mungkin mau berkorban. Saya punya teman ya, kalau dulu waktu pacaran saudara, jauh-jauh ya dijemput, diantar dan sebagainya. Sekarang istrinya telepon saya beberapa waktu yang lalu, Pak tolong kasih tahu temanmu ini, suami saya ini. Dulu kalau waktu pacaran, saya kemana-mana diantar. Sekarang aku sakit, Pak aku antar ke dokter. Naik Gojek sana, kurang ajar saudara ya. Naik Grab sana. Jadi suaminya enggak mau lagi nganter. Kalau dulu mau, kenapa? Dulu itu cinta kasihnya masih full. Sekarang ini sudah mulai mengalami penurunan. Kasihnya mulai berkurang. Ayo saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau berkorban, memberikan yang terbaik. Saudara, di geram gereja kita ada banyak ya. Tadi saya melihat, ada pengumuman itu, saudara yang mau melayani dilatih dan sebagainya. Bagus sekali, ternyata ada banyak. Jadi di dalam pelayanan tidak harus sekali lagi, tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi majelis dan sebagainya. Banyak. Bisa saudara mimpin pujian, WL singer ya, bisa menjadi singer, bisa memain musik ya, mengajar sekolah minggu, tim visitasi, besuk orang sakit dan sebagainya. Jadi banyak. Tapi masalahnya maukah kita melayani? Saudara, hidup kita ini sementara. Ya, kita tidak lama, tidak tahu kapan memang. Tetapi saudara, ada satu lagu yang kita mungkin sering nyanyi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini apa? Untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saudara tahu lagu itu dikarang oleh seorang pendeta. Pendeta ini menulis lagu ini ketika ada satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Dia punya anak remaja. Anak ini pintar main keyboard. Tapi papanya setiap kali menyuruh anaknya pelayan, ayo kapan kamu bantu main keyboard? Aku masih kecil, aku masih muda, aku mau bebas dan sebagainya. Agak sulit. Tapi suatu hari saudara kaget. Papanya itu didatangi hari Sabtu. Pak aku besok mau melayani boleh? Oh silakan, ayo ke gereja itu, ini pas lagi latihan musik. Wah dia latihan saudara. Hari Minggu dia main, ya dia main keyboard dengan luar biasa. Wah papanya senang. Hari Senin seperti biasa sekolah, pulang sekolah dia ternyata mau ikut temannya naik motor tidak tahu kemana. Ternyata waktu itu terjadi kecelakaan dan anak ini meninggal dunia. Wah waktu papanya dengar itu, papanya sedih, menangis. Tetapi di tengah-tengah dia bersedih menangis, dia menulis lagu ini untuk ingatkan. Dia bersyukur anaknya walaupun sekali ya mau melayani. Makanya dia katakan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, hidup ini hanya sementara. Ayo saudara, mumpung kita masih kuat ya, mumpung kita masih sehat, ayo melayani. Anak-anak muda, orang-orang yang sudah dewasa, orang yang sudah umur, tidak apa-apa kita melayani dengan porsi kita masing-masing. Karena kita tidak tahu sekali lagi hidup kita ini kapan. Ya, saya pernah melayani di satu gereja di Surabaya. Dia jemput saya, waktu itu saya dari luar kota, dia jemput di bandara, diajak makan. Saudara dia ngomong, Pak Pendeta, Pak Agung, saya ini baru Pak dari majelis baru Pak. Dulu enggak mau, saya dulu punya toko rami, saya selalu alasan enggak mau, tapi sekarang saya mau, saya pelayanan. Saya bilang, wah puji Tuhan, terima kasih. Nah saudara dia cerita, Pak saya punya anak di Amerika,
anaknya saya nanti pada bulan Mei itu, waktu itu bulan Februari. Nanti bulan Mei dia akan wisuda, saya akan ke Amerika. Tolong doakan Pak ya. Wah oke, saya doakan ya, senang saya saudara. Waktu berlalu, bulan Mei dia ke Amerika, mengikuti wisuda anaknya. Setelah wisuda, jalan-jalan rekreasi dengan anaknya, dengan mertuanya, dengan mamanya, istrinya. Ternyata saudara, di sana kan banyak pemabuk ya, drunk driver. Ya, akhirnya melawan arus, nabrak mobilnya ini, keluarga ini. Dan ternyata dia meninggal dunia sama mamanya, sama mertuanya. Tinggal mamanya dan anaknya yang selamat. Saudara, saya waktu dengar kabar itu saya sedih, aduh kasihan ya. Tapi saya juga bersyukur ternyata dia sudah belajar melayani. Bapak Ibu ya, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Maka jangan tunda ya, mumpung ada kesempatan ayo melayani. Banyak pekerjaan Tuhan yang kita bisa lakukan. Dan firman Tuhan berkata apa? Bahwa kita ini jangan khawatir, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Karena Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Tolong ya, ketika kita melayani jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan tidak mau utang saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya selalu ingatkan kepada mahasiswa saya, kalau kamu nanti melayani tolong ya, jangan hitung-hitungan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan, Tuhan akan memberkati kamu. Karena apa? Saya cerita ini bukan karena teori, saya mengalami itu. Saya melayani ya dengan istri saya sekarang ini hampir 30 tahun. Dan saya melihat itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan berkatnya selalu. Ya. Jangan keliru, carilah dahulu kerajaan Allah. Jangan orang ada melayani supaya diberkati, tidak bisa diberkati, malah tidak diberkati. Ayo kita melayani dengan tulus, ya, melayani dengan ikhlas, Tuhan akan berkati. Saya bersyukur saudara ya, anak-anak saya juga mulai kecil saya ajar melayani. Saya bersyukur anak saya sekarang dua-dua di Amerika, ya, satu di Seattle, yang satu baru lulus dari Singapura NUS kerja, kemudian sekarang dia diterima S2 di MIT, ya, di Boston. Ini luar biasa, dapat mana uangnya? Beasiswa semua. Saya itu di MIT itu mahal saudara, waktu juga yang besar itu dulu di Columbia University juga mahal, tapi dapat beasiswa semua. Dari mana? Tuhan memberkati. Makanya anak-anak saya sekarang tetap setia walaupun di Amerika pelayanan dan sebagainya. Karena apa? Karena jeripaya kita tidak sia-sia. Bapak Ibu, apakah saudara ingin diberkati Tuhan? Amin saudara. Jangan pamrih, pelayanan yang tulus ya, yang sungguh-sungguh. Tuhan tidak mau hitung-hitungan, ya Tuhan tidak mau kita ini hitung-hitungan, jangan. Tuhan mau kita tulus dan jeripaya kita tidak akan sia-sia. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sudahkah kita melayani Tuhan? Kalau belum, mari ya, mumpung kita masih hidup, dunia kita semakin hari semakin menuju kepada kehancuran. Perang dunia ketiga ini sudah mulai ya, gejala-gejalanya, perang di mana-mana ya. Ini Amerika nanti mau, ada yang mengatakan dia mau memindahkan orang-orang Gaza dipindah. Wah itu rame dunia ini, bisa perang ke dunia ketiga ya. Belum lagi Rusia sama Korea Utara itu kerjasama melawan Ukraina. Wah ini ya tanda-tanda bencana alam di mana-mana. Gempa bumi, banjir ya, angin besar dan sebagainya. Saudara, ini tandanya apa? Tuhan sudah semakin dekat. Tidak apa-apa, kita ini akan masuk di dalam kerajaan surga. Tapi mumpung masih ada, ayo ada kesempatan kita mau melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara, sudahkah kita meninggalkan dosa dan melayani Tuhan? Karena Kristus sudah memberikan pengharapan bagi kita untuk mengalami apa? Transformasi hidup di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, firman-Mu hari ini ingatkan kami adalah orang-orang yang berbahagia, punya pengharapan di dalam kerajaan surga. Dan kami mau mengisi hidup kami yang masih sisa ini untuk mau hidup meninggalkan dosa, untuk mau hidup melayani Engkau. Supaya hidup kami makin hari makin berkenan kepadamu. Berkati setiap kami yang hadir pagi ini, biarlah kami punya semangat, punya satu kerinduan untuk meninggalkan dosa dan punya semangat untuk melayani. Kami serahkan gereja-Mu tempat ini, Tuhan berkati gereja-Mu GKY Bali ini untuk terus berkembang, untuk makin maju, makin banyak jiwa yang dimenangkan. Berkati untuk hamba-Mu yang setia, Pendeta Ferry, kesehatannya Tuhan nyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu, untuk hamba-hamba Tuhan yang lain, untuk para penatua, panjelis, pakai mereka.
Jadikan mereka kerjasama untuk menjadikan saluran berkat. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang setia, kami berdoa. Amin.